saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Kapal feri yang mengangkut 165 penumpang bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Batam, Singapura. Tidak ada korban jiwa. Semua penumpang dan kru kedua kapal selamat. Polisi sita 5 truk bermuatan barang bekas di sebuah gudang penyimpanan di Batam. 25 orang terdiri dari sopir dan pekerja gudang ditangkap. Kejuaraan sepak bola tingkat anak-anak berlangsung meriah di Kampar. Kegiatan digelar sebagai ajang pencarian atlet berbakat untuk maju ke tingkat lebih tinggi. Polisi sita 5 truk bermuatan barang bekas di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat digerebek, petugas mendapati pekerja sedang memindahkan 2 kontainer ke atas truk. Sebanyak 25 orang, terdiri dari pekerja gudang dan sopir, dibawa ke kantor Polresta Barelang. Polisi menyita kontainer berisi pakaian bekas impor, 3 truk pengangkut, serta sejumlah dokumen pengiriman yang diduga tidak sah. Kapolresta Barelang mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dan mengejar pemilik dan pelaku penyelundupan barang bekas tersebut. Pelanggarannya sudah jelas kok. Barang ini kan tersegel kontainer, terus dibuka bukan di daerahnya, di kawasan kepabeanan. Tentunya kan ini tanda tanya nih. Dari situ aja duganya sudah jelas kok. Isinya adalah barang-barang bekas, ya, di kontainer itu barang-barang bekas. Jadi ada 2 kontainer, yang satu masih tersegel, ada lambangnya bea cukai itu, kemudian yang satunya sudah terbuka dan itu sudah dipisahkan dan sempat terdistribusi. Makanya ada 2 tempat yang kita lakukan pengawasan dari kita, yaitu dalam bentuk pemasangan polis lain. Semua barang bukti kini diamankan di kantor Polresta Barelang untuk penyelidikan lebih lanjut. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tiga truk membawa bahan bakar minyak bersubsidi tidak sesuai aturan terjaring razia tim gabungan dari polisi dan dinas perhubungan di Dabu Singkep, Lingga, Kepulauan Riau. Ketiga truk itu menyisipkan sejumlah jeriken berisi BBM di kolong kendaraan. Petugas kemudian menurunkan jeriken agar BBM bersubsidi itu tidak disalahgunakan. Sopir truk sengaja menyelipkan jeriken di kolong kendaraan untuk cadangan BBM karena perjalanan jauh agar BBM tidak habis dalam perjalanan. Selain itu, sulitnya persediaan BBM juga menjadi alasan sang sopir menyelipkan BBM di jeriken. Kasat Lantas Polres Lingga mengatakan, petugas kali ini hanya memberi sanksi teguran dan peringatan. Diharapkan ke depan, sopir tidak mengulangi karena melanggar ketentuan yang berlaku. Mengarahkan anggota tadi supaya melaksanakan patroli lah. Jadi tadi pertama awalnya tadi dari mengecek ke pom bensin. Kalau ada hari ini ada pengisian bahan bakar minyak ke lori atau pickup. Jadi untuk sementara dari informasi dari Kasih hari ini tidak ada, kata bilang itu. Jadi lalu tadi dinas perhubungan sama polisi patroli lah sini, pas kebetulan ketemulah sama lori yang angkutan ekspedisi Jambi ini. Mereka menggantungkan jerigen di bawah dekat minyaknya itu di kolongnya itu, dengan alasan mereka
untuk minyak cadangan. Jadi kami telah melakukan himbauan kepada mereka supaya diturunkan. Habis itu ke depannya bila melakukan lagi mengulangi perbuatan yang sama akan kami tindak. Sopir berharap supaya pemerintah melalui instansi terkait menjamin ketersediaan BBM di setiap SPBU agar aktivitas berjalan lancar. Aulia Iksan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Salah seorang anggota DPRD disiram air cabai saat menggelar kegiatan reses di Siak Hulu, Kampar Riau. Pelaku berinisial JK menyiram wajah anggota dewan berinisial TH saat makan bersama sejumlah warga. Akibatnya, korban cedera di bagian mata dan sempat dirawat di rumah sakit. Setelah mendapat pengobatan tim medis, kondisi mata korban mulai membaik. Pelaku pun langsung ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Siak Hulu. Belum diketahui penyebab pelaku menyiram air cabai terhadap anggota DPRD tersebut. Dari penyelidikan polisi, diduga pelaku merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dengan kasus penyiraman anggota Dewan Kampar kemarin, ini semalam baru turun suratnya dari Rumah Sakit Jiwa, surat keterangan bahwa tersangka kita atas nama Joko itu pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kemudian juga pernah dirawat jalan. Jadi surat keterangannya sudah kita terima. Rencana hari ini kita menggelar perkaranya, semoga ini cepat selesai. Iya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak keluarga, juga dengan pihak Rumah Sakit Jiwa. Sebaiknya memang harus dirawat dan di karantina di Rumah Sakit Jiwa. Meski TH telah memaafkan pelaku, namun polisi masih tetap melanjutkan penyelidikan untuk memastikan kondisi psikologi pelaku. Polisi tengah melakukan tes kejiwaan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.